Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, kali ini aku akan mengambil tema tentang seseorang yang merasa bersalah padamu karena seharusnya sebelum dia bertindak, dia memikirkan kamu terlebih dahulu. Nah, siapakah orangnya? Oke. Kalau misalkan kamu tahu seseorang yang mungkin selama ini merasa bersalah sama kamu, atau ada seseorang yang kamu curigai, ya, atau ada seseorang yang kamu rasa selama ini tidak menghargai kamu, dia bertindak semena-mena sama kamu, atau bertindak sesuka hatinya tanpa berdiskusi dengan kamu, tanpa memikirkan perasaanmu. Boleh kalian fokuskan pada orang tersebut dan sebutkan namanya di dalam hati. Tapi kalau misalkan kamu tidak tahu siapa dia, oke, kita cari tahu siapa dia yang merasa bersalah padamu karena selama ini bertindak semena-mena terhadap kamu tanpa memikirkan perasaanmu. Oke. Ini pembacaannya bisa terbolak-balik juga ya energinya, soalnya ini kan pembacaannya general, jadi tidak untuk individu ya, jadi bisa terbolak-balik energinya, bisa ini pembacaannya ternyata kamu, atau bisa jadi ini ternyata dia. Oke. Mungkin bisa jadi selama ini kamu kayak merasa hubunganmu hanya cinta sepihak bersama dia. Mungkin selama ini hanya kamu yang effort, mungkin hanya kamu yang selama ini memperjuangkan dia, tapi dia mungkin sering sekali mengabaikan kamu atau tidak memperlakukan kamu dengan baik, atau ya cuek lah ya dengan kamu. Selama ini aku lihat kamu kayak diperlakukan semena-mena ya. Ya, kamu yang terlalu banyak effort mencintai dia, tapi di sini dia bertingkah seenak jidat. Aku lihat di sini. Aku lihat juga di sini ada pengaruh teman ya dalam dia itu bertindak atau mengambil suatu keputusan. Jadi bisa jadi sebelum dia melakukan hal apapun itu selalu dia bicarakan dengan teman-temannya, tapi tidak melibatkan kamu gitu ya. Jadi dia bertindak itu temannya tahu gitu ya, karena memang ini anjuran dari temannya atau saran dari temannya, maka dia melakukan sesuatu tanpa memikirkan perasaanmu, tanpa mengikut sertakan kamu dalam mengambil andil dari tindakan dia selama ini gitu ya. Ya dia melakukannya aja, tapi dia tahu ya bahwa dia selama ini tuh melakukannya ya atas diskusi juga dengan teman-teman, tapi tanpa melibatkan kamu. Ada ikatan spiritual yang memang mengikat di hubungan ini, sehingga hubungan ini sering terjadi on off ya, dan sulit untuk lepas. Terus itu juga aku lihat di sini si dia ini punya suatu ketergantungan terhadap sesuatu. Bisa jadi terhadap minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, atau terhadap wanita atau pria gitu ya. Bisa jadi juga ketergantungannya terhadap teman-temannya. Bisa juga terhadap keluarganya, orang tuanya, banyak lah ya, apapun itu, karena ini pembacanya general. Jadi kalian situasikan aja dia ini ketergantungannya terhadap hal apa ya. Selama ini tuh dia kayak apa ya, bisa dibilang tuh nggak open minded ya. Dia selama ini tuh hanya berpikiran pada satu pola pikir atau prinsip, dan dia kalau misalkan dia curhat gitu sama temannya, yang dia pakai adalah pola pikir teman-temannya gitu loh. Dia tidak memikirkan apa yang akan berdampak ke kamu, atau apa yang ingin kamu asumsikan gitu ya. Dia nggak mikirin gitu, dia hanya memikirkan pandangan
teman-temannya seperti itu ya selama ini. Jadi sharingnya itu ya ke teman-teman kayak gitu ya. Terus itu aku lihat di sini dia merasa bahwa ketika sudah banyak yang terjadi ya di hubungan kalian, yang tadinya dia itu hanya meremehkanmu, ya ternyata si dia ini itu baru sadar kamu itu melampaui ekspektasinya, kamu itu melampaui pemikirannya. Jadi mungkin selama ini dia merendahkan kamu, mungkin kamu disepelekan ya, mungkin dia menganggap kamu orang yang terlalu polos, orang yang selalu menerima keadaan, selalu menerima keputusan dia, intinya kayak manut aja gitu ya, ngikut aja kayak gitu, tanpa berani untuk mengambil suatu keputusan yang tegas gitu loh. Kamu selalu manut intinya kayak gitu ya. Tapi ternyata itu di luar ekspektasi dia gitu. Kamu ternyata orang yang berani, kamu orang yang tegas, kamu orang yang kalau salah ya salah gitu loh. Ya, kalau misalkan sudah diberi kesempatan tapi masih juga tidak berubah, ya udah, itu kebaikanmu cukup sampai di situ gitu. Paham ya maksudku ya? Nah, sehingga ketika dia sudah merasakan adanya perubahan darimu yang di luar ekspektasi dia, yang dulu dia menganggap kamu itu manut-manut aja, ternyata kamu kayak dia itu akhirnya membangunkan singa yang tidur. Nah, kayak gitu ya. Akhirnya di sini kamu menunjukkan ketegasanmu, menunjukkan keberanianmu. Dan di sini dia mulai merasa, wow, ternyata kamu di luar ekspektasiku. Ternyata kamu lebih dari apa yang aku pikirkan. Yang tadinya tuh kayak cuman orang yang lemah, ternyata berpower itu gitu ya, seberani itu dan segagah itu gitulah intinya. Nah, ketika dia sudah sadar, ketika dia sudah open minded, ketika dia sudah membuka wawasan dia, pikiran dia tentang segala hal yang menyangkut kamu, akhirnya di sini kalian berpisah. Gitu ya. Ketika dia sudah sadar, justru malah kalian berpisah di sini aku lihat. Ya, mungkin karena itu kamu selama ini terlihat lemah, terlihat bodoh, terlihat polos ya, terlihat kayak gampang dikontrol gitu, atau memang mungkin ya kalian selama itu dikontrol oleh dia. Tapi ketika kamu menunjukkan powermu, di sini dia kalang kabut gitu ya. Bisa aku bilangnya ini ya. Ya intinya seperti itulah ya. Aku jadi lupa kalimatnya, kata-kata yang mau aku ungkapkan. Oke. Jadi setelah perpisahan ini terjadi, aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu. Ya, dia masih cari-cari tahu keadaan kamu, masih sering ingin tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, kamu bersama siapa, seperti itu. Ya, aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu. Ada karmic relationship yang terjadi. Ini terjadi karena memang ada situasi yang berulang. Kalau karmic relationship biasanya itu terjadi karena adanya perselingkuhan atau pihak ketiga, pihak keempat, kelima, nah terserah deh mau ke pihak berapa. Intinya bukan interaksi antara kedua belah pihak, tapi dia melibatkan banyak interaksi dengan pasangan lainnya gitu ya. Intinya dia mengkhianati kamu lah, dia selingkuh. Entah keberapa selingkuhan itu, I don't know. Intinya dia menyelingkuhi kamu. Dan kenapa aku bilang bisa ke 4, 5, 6, 7 sampai sekian berapa banyak aku nggak tahu, karena di sini ada hammer, ada situasi yang berulang, berarti selingkuhannya banyak dan bisa jadi berulang kali ya. Mungkin di saat sama kamu
ada satu selingkuhan, putus selingkuh lagi. Nah kayak gitu bisa jadi. Intinya ada situasi yang berulang, dia bolak-balik nyelingkuhin kamu, bolak-balik menghadirkan pihak lain di antara kalian, ya pasangan lain di antara kalian, sehingga di sini terjadilah karmic relationship ya. Dan itu akhirnya membuat hubungan ini tersabotase, sehingga hubungan ini tuh ya tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Akhirnya di sini aku lihat kalian lebih memilih untuk fokus pada diri masing-masing, memberikan waktu untuk healing pada diri masing-masing, menenggelamkan diri pada pekerjaan masing-masing, baik kamu ataupun dia. Karena mungkin kamu ya sudah muak sama dia, sudah lelah dengan hubungan ini, sudah merasa kayak ya tidak dihargai, dipandang remeh, dipandang sepele ya. Dan aku lihat di sini dia sadar ya bahwa dia selama ini tidak memandangmu dengan baik, dan sekarang dia melihat kamu mungkin sudah tidak peduli dengan dia, sudah tidak mau lagi bersama dia atau bagaimana gitu ya. Intinya untuk saat ini kamu fokus pada dirimu, fokus pada waktu untuk healingmu, fokus pada pekerjaan, dan dia pun begitu, fokus pada diri sendiri, fokus pada penyembuhan atau healing ya, terus itu fokus pada pekerjaan juga. Kemudian ada twin flame di sini. Ada situasi di mana harus adanya suatu balancing di antara kalian ya. Jadi kalau aku lihat berarti selama ini tidak ada situasi balance di antara kamu dengan dia. Yin dan yang itu tidak seimbang. Karena kalau twin flame kita lihat yin dan yang itu bisa terpaut ya, berarti ada keseimbangan. Jadi kalau aku lihat di sini ada situasi yang tidak balance di antara kamu dengan dia. Bisa jadi itu tadi ya, dia fokus pada yang lain, tidak fokus padamu. Hubungan hancur ya, ada dualitas di sini ya. Terus itu juga ada situasi yang mungkin sulit untuk saling melengkapi gitu ya. Tapi kalau misalkan ada twin flame, mau nggak mau perubahan itu harus terjadi, balancing itu harus terjadi, dan saling melengkapi juga itu harus terjadi. Maka siapapun yang membuat hubungan ini jadi tidak balance atau tidak seimbang, maka dia harus berubah. Itulah twin flame ya. Jadi intinya ada balancing di sini. Bahkan aku lihat kalau misalkan ada salah satu dari kalian ini sudah dipacu atau didorong atau ditampar untuk berubah, dan dia sudah mulai berubah, sudah mulai ke arah balancing di antara kamu dengan dia, maka kalian bisa dipersatukan kembali. Seperti itu. Paham nggak maksudku? Contoh sederhananya aja kayak gini. Misalkan ada perbedaan perbedaan karir keuangan deh misalkan gitu. Kamu misalkan anak orang kaya, dia misalkan anak orang biasa-biasa aja, atau sebaliknya gitu. Nah, yang biasa-biasa aja ini harus mengejar kekayaan gitu loh ya, harus mengejar keuangan yang paling tidak sama dengan dia atau paling tidak setara gitu deh. Atau misalkan dia harus mengejar dalam bidang tertentu, jadi dia memiliki status sosial, misalkan seperti itu aja. Nggak harus gitu ya, nggak harus gitu, contohnya aja, nggak tahu di otakku kepikirannya itu aja. Intinya seperti itu ya. Intinya siapapun di sini yang merasa ada di titik terbawah itu harus naik ya, harus naik untuk bisa menyetarakan dengan pasangan yang memang sudah ada di posisi teratas. Atau misalkan perbedaan apa nih, misalkan agama ya, perbedaan agama itu kan sulit banget ya untuk bisa dipersatukan, sehingga di sini dia harus dari kedua belah pihak juga harus memikirkan pilihan terbaik harus bagaimana untuk bisa setara, pindah agama atau bagaimana gitu ya.
Nah, intinya seperti itu. Intinya aku lihat memang ada sesuatu yang tidak balance di antara kalian, dan di sini kalian harus bisa setara dulu untuk bisa bersama gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada cinta yang tulus, ada cinta yang tanpa syarat. Entah ini kamu atau dia atau dari kedua belah pihak. Ya, aku lihat di sini. Ya, kalau aku lihat mungkin dulu ya kamu sangat mencintai dia. Karena dulu kamu selalu merasakan ini cinta sepihak gitu ya. Kamu yang selalu banyak berjuang. Jadi kalau dulu iya kamu sangat mencintai dia. Tapi kalau sekarang karena kalau aku lihat di sini kamu sudah berpisah dengan dia, dan sudah ada situasi yang berulang, ada kemungkinan kamu sudah masa bodoh. Walaupun di sini kamu sebenarnya masih ada rasa sama dia, masih ada rasa cinta sama dia, tapi kayak sudah mencoba untuk memudarkannya, sudah mencoba untuk menghilangkannya. Seperti itu. Kamu mencoba untuk move on dari dia. Ya, tapi kalau untuk sekarang mungkin bisa jadi dialah yang sekarang itu sebenarnya mencintai kamu tanpa syarat, yang benar-benar cinta sama kamu, sayang banget sama kamu. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Oke, The Sun. Dan aku lihat di sini seiring berjalannya waktu banyak sekali yang sudah dibukakan oleh semesta tentang rahasia dia atau apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Semua baik kebaikan, dari itu kebaikan dia sampai kebobrokan dia, sampai kejelekan, keburukan, kebobrokan dia, semuanya diungkap oleh semesta. Intinya apapun yang selama ini ditutup-tutupi dia dari kamu, maka semesta menunjukkannya. Apapun itu. Kenapa? Karena The Sun menginginkan kamu bahagia. Maka dari itu The Sun memberikan kamu kejelasan atau dibukalah ya tabirnya agar kamu bisa memilih mana yang bisa membuat kamu merasa bahagia. Ketika semesta sudah menunjukkan ini loh buruknya dia, ini loh kebaikan dia, dan kalau aku lihat di sini lebih banyak keburukan dia ya daripada kebaikan dia, karena di sini dia banyak menutup-nutupi rahasia dari kamu. Banyak masalah yang dia sembunyikan, banyak sekali kekurangan atau apa ya, kejelekan-kejelekan dia lah yang dia tutup-tutupi dari kamu, dan itu semua terbongkar. Nah, di situ bukan semesta ingin mendorongmu untuk pergi, tapi semesta menginginkan kamu untuk memilih. Kalau kamu sudah ditunjukkan ini loh bobroknya dia, lebih banyak bobroknya loh daripada bagusnya dari dia, kamu mau gimana? Ya, untuk membuatmu bahagia, kamu mau milih yang mana? Mau terus sama dia? Oh, silahkan. Nanti dikasih tahu lagi, ini loh yang masih dia sembunyikan, ini loh yang masih dia sembunyikan, sampai habis tuh. Ya, sampai semesta memberikan sampai semesta sampai semesta melihat kamu memilih kebahagiaan untuk hidupmu jangka panjang. Bukan hanya untuk sementara, bahagia yang sementara. Karena gini ya, setiap manusia itu pasti memilih kebahagiaan yang di depan mata kan. Nah, kayak gitu. Nah, itulah yang kamu lakukan. Kamu selalu memilih kebahagiaan di depan mata yang hanya sebentar. Sedangkan semesta menginginkan kebahagiaanmu selamanya. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang hubungan kalian on off terus nih, aku lihat. Jadi sebenarnya kamu memilih dulu itu kamu memilih tetap bersama dia walaupun kamu sudah dikasih tahu bahwa ini loh bobroknya dia, bahwa ini loh jeleknya dia, bahwa ini loh yang pernah dia lakukan gitu ya. Dibanding kebaikan, banyak sekali kejelekannya, terutama ini situasi yang mengulang tentang perselingkuhan. Ya, seharusnya kalau udah tahu dia sering selingkuh, kamu itu seharusnya langsung meninggalkan dia. Tapi di sini kamu masih memaksa semesta untuk tetap mempertahankan dia di sisi kamu. Akhirnya di sini ada situasi ya udah,
dipersatukan lagi kamu, dijelaskan lagi ya, dibongkar lagi keadaan dia, situasi dari dianya, baik buruknya, seperti itu. Dan karena ini The Tower ya, aku lihat karena kamu juga memilih untuk tetap bersama dia, sedangkan semesta menginginkan kamu bahagia, otomatis semesta akan tetap mengizinkan kamu sama dia. It's okay, no problem. Kalau kamu memilih bersama dia, tapi semesta selalu menginginkan kamu untuk bahagia, maka semesta harus membuat seseorang yang di sini berperilaku buruk harus bisa berubah besar-besaran. Karena kalau aku lihat memang masalah yang telah dia buat ini benar-benar udah ugal-ugalan, radikal banget, maka dia juga harus berubah secara radikal ya. You know radikal kan, awalnya terlihat anteng ya dalam berproses, tapi tiba-tiba mencuat jadi kayak bom nuklir, tiba-tiba meledak boom gitu ya. Misalkan dia kayak alus lah main perselingkuhannya, tahu-tahu akhirnya di sini dia mencuat, ya dia tunjukkan ya, semesta tunjukkan perselingkuhannya ada si A, si B, si C, si D, nah sebanyak itu gitu ya. Akhirnya di sini dia ugal-ugalan lah. Nah, disitulah kamu mulai harus menyadari, tapi ternyata kamu memilih tetap bersama dia. Oke, kalau begitu semesta akan bertindak lagi untuk membuatmu bahagia. Masa iya sih kamu bahagia dengan perselingkuhan, kamu diselingkuhin, masa bahagia? Kan nggak mungkin. Akhirnya di sini semesta pun bertindak. Oke, kalau gitu karena kamu memilih dia untuk bahagia, tapi ternyata kamu tidak bahagia, maka dia harus berubah secara radikal, berubah secara besar-besaran walaupun itu menyakitkan. Ya, aku lihat dampaknya yang menyakitkan bukan hanya dia, tapi kamu juga. Karena ini pilihanmu. Ya, kamu sudah tahu sejak awal dia ini tukang selingkuh, tapi kamu tetap memilih dia. Jadi dampaknya pun harus ke kamu juga. Karena kamu juga harus disadarkan, hey, dia ini tukang selingkuh. Dari awal aja kamu udah tahu ini salah, tapi kamu memilih dia. Sedangkan semesta itu baik. Semesta selalu menginginkan kamu untuk bahagia. Maka dari itu, ya, agar kamu juga ditampar untuk sadar, ya, akhirnya kamu juga kena dampak dari imbas perubahan secara ugal-ugalannya dia itu, secara radikalnya. Agar kenapa? Agar bisa di sini dia jujur, kamu jujur, dia terbuka, kamu terbuka. Ya, tentang apa yang kalian mau, tentang apa yang kalian harus lakukan dengan hubungan ini, gitu. Ya. Jadi memang ada suatu masalah yang ya besar, yang radikal, yang ugal-ugalan di sini, mungkin tidak terkendali atau tidak bisa kamu kendalikan, dan perubahan itu aku lihat memang dampaknya harus ada perpisahan atau ada perceraian agar kalian bisa ditampar ya. Kamu ditampar agar kamu sadar bahwa dia itu seperti ini, tapi kamu masih tetap bertahan pada dia. Kemudian dia ditampar untuk sadar bahwa kamu itu orang baik ya. Kamu mau menerima dia apa adanya, tapi dia selalu menyakiti kamu. Intinya kalian sama-sama disadarkan secara ugal-ugalan oleh semesta ya, secara radikal, secara besar-besaran, signifikan. Ya, agar di sini timbullah kesadaran diri tentang dasarnya hubungan ini harus kuat dan lebih jujur. Seperti itu. Paham ya maksudku? Oke. Terus itu juga ternyata nggak cuma sekedar perselingkuhan yang diberitahu oleh semesta ke kamu ya tentang keadaan dia. Di sini juga ternyata ditunjukkan tentang pentacles, keuangan dia atau karir ya, materi finansial dia dibongkar juga oleh semesta ke kamu. Mungkin selama ini dia berlagak apa namanya? Sok baik-baik saja secara finansial ya. Ternyata sebenarnya di sini dia itu dalam keuangan masih berjuang. Oke, bisa jadi memang mungkin dulu keadaan dia mungkin baik ya, secara finansial mungkin baik, tapi kalau aku lihat di sini ternyata itu dia itu punya karma nggak cuma sama kamu loh, gitu ya, karena ya itu dia kan di sini bolak-balik selingkuh. Bisa jadi karma yang pada saat dia masih bersama kamu itu adalah karma dari orang-orang sebelum kamu. Ya,
Jadi dia mungkin sebelum kenal sama kamu dia udah pernah menjalani dengan si A, dengan si B, dengan si C, pas sama kamu udah ke FZ, udah FGHIJ. Nah, jadi saat bersama kamu dia mendapatkan karma mungkin dari si A, di si B, si C, si D, nah itu ya, dan seterusnya. Nah, terus itu ditambah lagi karmanya dengan kamu. Jadi udah, aku nggak tahu deh ya, karena karma nggak pernah akan memberitahu mereka asalnya dari mana. Ya, asalnya dari semesta, tapi maksudnya ini karma dari siapa ya. Nah, intinya di situ dia sudah mendapatkan karma. Mungkin dulu memang keadaan dia baik-baik saja, tapi ketika pas sama kamu, disitulah dia mendapatkan awal mulanya karma. Bisa jadi karma memang ya dari sebelum kamu atau memang dari kamunya langsung ya. Tapi intinya di sini terbacanya energinya mulai dari kamu. Bisa juga sebelum kamu, mungkin sih, bisa jadi mungkin sebelum kamu. Tapi di sini aku kan membacanya antara kamu dengan dia ya. Jadi energi yang terbaca kamu. Oke, intinya pas di kamu, dia ini sudah mendapatkan suatu karma. Keadaan finansial dia mulai menurun. Dan itu mungkin tidak dia sadari atau tidak sempat dia menyadarinya. Gitu ya. Jadi kayak sebenarnya itu gampang akan hilang, tapi tidak bisa dia cegah dengan dengan kata maaf atau bagaimana. Jadi namanya karma ya, berarti kan berasal dari sesuatu yang pernah dia lakukan, kebaikan atau keburukan. Sayangnya di sini kalau urusannya dengan Two of Pentacles, mau ini tegak mau ini terbalik, itu hasilnya sama ya. Secara keuangan drop gitu ya, secara keuangan drop aku lihat di sini. Akhirnya di sini ya udah, dia harus berjuang mulai dari nol. Dia berjuang dengan keuangannya, bahkan aku lihat di sini juga dia harus memikirkan masa depannya sendiri ya. Dia harus memikirkan membiayai keluarganya, dia harus memikirkan nanti modal untuk dia bersama pasangannya di kemudian hari, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ketika dia bersama kamu, dia sering mengabaikan kamu gara-gara dia harus fokus pada pekerjaan dan keuangannya, karena notabene aku lihat di sini dia memang masih merintis di saat itu, atau mungkin baru mulainya lagi bekerja, atau baru-barunya lagi punya bisnis kayak gitu. Intinya baru lah gitu, sehingga dia gak bisa meluangkan waktu untuk kamu karena terlalu sibuk pada pekerjaan dan menghasilkan uang, seperti itu ya. Dan juga kalau aku lihat di sini mungkin dia punya beban tanggung jawab hidup ya, harus membiayai keluarganya, harus memiliki tabungan atau membiayai diri dia, terus itu pengen punya tabungan untuk masa depan ya bersama pasangannya nanti gitu ya. Intinya dia berjuang banget secara finansial. Makanya di sini ada indikasi kamu sering banget terabaikan oleh dia. Oke, dan aku lihat di sini memang ada masalah ya yang terjadi di hubungan kalian. Kemudian aku merasa di sini ada seseorang yang merasa sudah ditinggalkan, diabaikan, dan tidak diinginkan oleh pasangannya. Bahkan mungkin ada seseorang yang merasa bahwa dia sudah kayak mendapat penolakan, atau sudah dia sudah merasa ditinggalkan sendirian oleh pasangannya, seperti itu. Bahkan aku lihat sudah ada indikasi di sini ada kehancuran, perpisahan, perceraian di hubungan kalian. Ya, jadi bisa jadi sekarang tuh dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, diabaikan ya, bisa jadi ini dia. Terus itu juga memang ada suatu skandal ya. Ya berarti memang nggak sepele loh orang ini main-main. Nakalnya itu nggak amatiran ya. Soalnya di sini sampai dia itu punya skandal pernah memiliki keturunan yang tidak sah, atau mungkin dia sudah punya keturunan yang mungkin lebih ke secara agama gitu ya, nggak sah karena mungkin anak di luar nikah, seperti itu bisa jadi. Terus itu juga aku lihat di sini ya, dia pernah terlibat dalam hubungan yang dianggap sudah tidak bermoral gitu loh, tidak terhormat oleh teman-temannya.
Juga pertanda bahwa sebenarnya dia sedang mengalami kesulitan dalam hubungan karena memang ada suatu masalah keuangan atau kesehatan yang memang masih menjadi suatu masalah di hidup dia. Sehingga di sini dia memilih untuk menarik diri dari kamu atau berpisah dari kamu. Tapi ketika dia memilih untuk berpisah sama kamu, justru malah di sini ada perasaan penolakan, ya, mungkin dari kamu atau sudah diabaikan juga oleh kamu. Jadi kamu kayak nggak peduli gitu sekarang. Ya mungkin karena itu ya, kamu mungkin sudah tahu kan siapa dia sebenarnya kayak gitu. Jadi kamu mungkin sudah sakit hati, sudah merasa tidak diuntungkan lah untuk dia, merasa sudah tidak menguntungkan si dia bagi kamu kayak gitu ya, atau bagaimana. Intinya di sini aku lihat dia ini sedang kesulitan ya, kesulitan. Bahkan aku lihat mungkin dia ini sudah menjadi orang tua tunggal. Ya, mungkin dia sudah bercerai juga dengan dari pasangan sahnya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah dan di sini sudah bercerai, dia sudah menjadi orang tua tunggal. Kemudian Page of Cup. Jadi kalau aku lihat hubungan kalian di sini on off terus ya. Datang lagi nih orang ya. Intinya kalau aku lihat memang ada ketidakstabilan secara ekonomi yang sedang dia rasakan ya. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin juga sulit bagi kalian untuk menjadi intim secara emosional satu sama lain ya. Atau bisa jadi karena komunikasi jarang banget ada di antara kalian sehingga menyebabkan semacam kayak membangun tembok ya di antara kalian selama ini. Aku lihat di sini ya. Jadi kalian punya suatu hubungan dengan dia, tapi ada pembatas yang cukup tebal di antara kalian. Gitu. Entah siapa di sini yang selalu menghindari. Kayak entah ini dia atau kamu, tapi kayaknya dia ya, karena selama ini kan kamu diabaikan oleh dia. Jadi dia yang selalu memberikan batasan tembok tebal di antara kalian. Dan walaupun dia seperti itu, kamu merasa kayak justru malah tertantang gitu untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Jadi kamu merasa bahwa kayak daripada aku tidak bersama dia, ya udah deh aku jalanin aja gitu ya. Aku usahakan pasti juga nanti akan luluh gitu. Tapi ternyata bertahun-tahun nggak luluh-luluh ya, nggak luluh-luluh. Nah, tapi kalau aku lihat nih, makin kesini si orang ini mulai tersadarkan, mulai luluh aku lihat ya. Dia mulai makin kesini dia mulai menyadari tentang perasaan dia, terus lebih sekarang tuh mungkin akhir-akhir ini atau makin kesini tuh dia mulai menampakkan kepada kamu bahwa dia itu memiliki perasaan secara sentimental terhadap kamu. Jadi mungkin dia sering mengutarakan ya perasaan dia ke kamu, atau mungkin dia sudah mengutarakan perasaan dia ke kamu. Sebenarnya dia juga punya rasa cinta sama kamu. Dia lebih terbuka sekarang mengikuti emosi dia yang dia rasakan ke kamu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia sekarang lebih imajinatif sama kamu, lebih sensitif dan penuh gairah terhadap kamu. Karena ini Page of Cups ya, terlepas dari usia kalian sebenarnya atau usia dia sebenarnya, mungkin dia ini sering dianggap naif ya, orangnya kayak dianggap naif gitu loh. Yaitu sering sok-sok dingin, sok-sok pura-pura nggak butuh kamu, padahal ending-endingnya juga dia ngaku juga sama kamu bahwa dia juga punya perasaan dan cinta ke kamu. Seperti itu ya. Memang aku lihat di sini agak naif. Terus itu juga setelah kalian berpisah ya, ternyata sekarang tuh dia melihat bahwa kamu sekarang itu kok lebih mengagumkan, lebih membuat dia merasa tertarik gitu loh. Semakin kesini kok dia ngelihat kamu sekarang lebih menarik
ya, karena kalau aku lihat kan sampai sekarang dia masih sering stalkingin kamu ya. Dia melihat kamu sekarang lebih menarik, mungkin kamu lebih cantik atau lebih ganteng, atau mungkin kamu lebih sukses sekarang, atau lebih bahagia, lebih have fun, lebih menikmati hidup atau bagaimana. Tapi intinya kamu sekarang dilihat dia lebih menarik aja. Dan oke, sekarang tuh aku lihat di sini dia sudah mulai ada kesadaran diri ya tentang bagaimana perlakuan dia selama ini ke kamu, apa yang pernah dia lakukan sama kamu, dan apa yang pernah kamu selama ini berikan ke dia. Tidak pernah memberikan kefleksibilitasan terhadap kamu, sehingga aku lihat ketika dia sudah tahu seberapa banyak usaha yang pernah kamu berikan untuk dia tapi dia sia-siakan, dan di sini akhirnya dia kehilangan kamu, atau mungkin kamu sudah menunjukkan penolakan ke dia sekarang ya, atau ya kamu sudah move on atau meninggalkan dia. Di sini dia baru sadar ya. Ketika dia sadar, semuanya sudah hilang gitu loh. Kepercayaan kamu, harapan kamu terhadap dia, dirimu di hidup dia itu sudah menghilang, sudah pergi. Maka dari itu saat ini dia sedang mencoba untuk memperbaiki keadaan. Bisakah keadaan ini berubah gitu ya? Saat ini dia ingin sekali adanya fleksibilitasan dalam hubungan. Terus itu mencoba untuk mandiri ya, mencapai ambisi-ambisi dia. Terus itu mulai membuat apa ya, diri dia itu stabil secara finansial. Karena gini, selama ini kan dia tahu bahwa kamu yang selalu berjuang untuk dia bertahun-tahun agar hubungan ini langgeng. Tapi dia tidak pernah memberikan apa yang kamu harapkan dari dia gitu loh. Dia tidak pernah merealisasikan harapan-harapan kamu terhadap dia selama ini. Eh apa ya? Kalau aku lihat di sini dia sudah sadar, dia sudah tahu ternyata dia ternyata mencintai kamu, ternyata dia tertarik sama kamu, dan sekarang kamu lebih menarik. Dia setelah sadar ada keinginan dari dia untuk membalas budi atau membalas atas tindakan kamu selama ini ke dia, yang selalu mempertahankan dia, yang selalu memperjuangkan dia, yang selalu ada untuk dia gitu ya, yang selalu memperhatikan dia, tulus sama dia, sayang sama dia. Akhirnya di sini aku lihat dia ingin memberikan hal yang sama seperti apa yang dulu pernah kamu lakukan. Bahkan mungkin di sini dia pengen punya usaha bareng sama kamu, mungkin menyekolahkan kamu, atau memberikan kamu hadiah-hadiah mewah, atau mungkin mengajak kamu liburan atau gimana. Intinya di sini dia ingin memberikan kebahagiaan yang sama dulu pernah kamu berikan ke dia. Karena dia tahu pengorbanan kamu selama ini tuh banyak banget ya. Bahkan aku lihat di sini sudah bertahun-tahun kamu berkorban demi dia. Sehingga saat ini aku lihat memang keadaannya dia memang sedang berjuang ya. Dia berjuang secara finansial untuk bisa merealisasikan keinginan-keinginan dia untuk membalas budi kamu. Dan untuk saat ini memang keadaannya lagi dalam proses berpisah ya di antara kamu dengan dia. Memang dia udah sempet nyatain perasaan dia ke kamu sesungguhnya gitu ya, tapi memang belum ada kemampuan dari dia untuk stabil secara keuangan, jadi belum bisa merealisasikan apa yang tadi aku bilang ya tentang apa namanya hadiah, memberikan kamu liburan atau apa gitu ya, belum. Jadi kalau aku lihat ini baru keinginan, prospek. Jadi seperti itu ya. Untuk saat ini ya udah, karena dia pun belum bisa bertindak apapun, terus itu juga kamu apa namanya lagi sibuk dengan hidupmu sendiri, have fun dengan hidupmu sendiri, maka dari itu ya udah, mau nggak mau dia tidak dulu mengganggu kamu, dia akan memberikan otoritas dan kebahagiaan atas dirimu sendiri gitu ya. Jadi dia saat ini tidak mau mengganggu kamu atau justru malah membuat masalah lagi dengan kamu. Saat ini dia ingin membebaskan kamu, fokuslah dulu dengan karir, keuanganmu, pada hidupmu, seperti itu. Dan dia pun seperti itu. Sekarang karena tujuan dia juga memang ada keinginan dari dia untuk memberikan suatu balasan kebahagiaan yang sama seperti apa yang dulu kamu pernah berikan ke dia. Terutama secara materi ya, yang berhubungan dengan materi gitu. Jadi dia juga fokus sama karir, keuangan dia, kehidupan dia terlebih dahulu, seperti itu.
Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa jadi nama kamu, nama dia, inisial nama kalian ya. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap si dia atau hubungan kalian. Mungkin kalian punya punya tempat yang sering kalian datangi, atau kalian punya hobi yang sama, atau bagaimana. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.